Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Satu Miss. How are you today? Are you okay? Oke, Good, Miss. Miss. Before we start the lessons today, uh, we will pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah semuanya hadir atau ada yang sakit? Ada yang izin? Hadir semuanya, Miss. Oke, good, Aura. Nah, pada hari ini itu adalah hari pertemuan pertama kita di kelas 12. Ini adalah pelajaran pertama kita di kelas 12 di semester satunya. Pada hari ini kita akan membahas sifat koligatif larutan. Di mana KD pembelajarannya yaitu KD 3.1, yaitu menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, yang diantaranya yaitu penurunan tekanan uap jenuh, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmosis. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, itu melalui model pembelajaran discovery learning, dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, diharapkan siswa dapat dapat menyampaikan pendapat dan melaksanakan tugas, serta dapat menganalisis penurunan tekanan uap larutan dengan cara penentuan melalui perhitungannya. Nah, serta mampu menyajikan pemanfaatan prinsipnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada sifat koligatif larutan, itu akan ada 4 pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, penurunan tekanan uap, yang kedua, penurunan titik beku, yang ketiga, kenaikan titik didih, dan yang keempat, tekanan osmosis. Nah, pada kali ini, karena kita masih pertemuan pertama, kita akan fokus pada yang nomor 1, yaitu penurunan tekanan uap. Nah, di sini Ibu ada 2 gambar. Yang pertama yaitu gambar kolam apung, yang kedua yaitu gambar laut mati. Nah, kira-kira dari Ananda semuanya dapat melihat apa yang ada di gambar ini gitu. Mungkin ada yang tahu apa yang bisa diketahui dari gambar ini? Izin bawa. Ya, Celestia, disilakan. Kalau yang Tia lihat dari gambar ini menunjukkan bahwa apa ya Bu, aplikasi dari apa itu penurunan tekanan uap. Nah, di sini kan ada kolam apung sama laut mati, ya, Bu. Eh, kenapa kenapa orang bisa mengapung di dalam keadaan seperti itu? Karena konsentrasi air yang ada pada kolam tersebut lebih tinggi dibandingkan konsentrasi eh, air yang berada di dalam tubuh, Bu. Jadi orang-orang bisa mengapung di air yang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Gitu, Nah, Bu. bagus banget ya jawaban dari Tia. Yang disampaikan Tia itu sudah sangat benar. Nah, ini merupakan gambar dari kolam apung dan laut mati, di mana konsentrasi dari zatnya lebih tinggi dari konsentrasi airnya. Nah, pelajaran kita kali ini itu akan berhubungan sekali dengan gambar tadi. Jadi, selanjutnya itu cuma sebagai stimulus kita pada kali ini. Jadi, selanjutnya Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok dan akan dilaksanakan diskusi kelompok dalam waktu 40 menit. Nah, untuk kelompoknya itu akan Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp. Silakan dilihat nanti grup berapanya. Nah, untuk diskusinya bisa dimulai dari sekarang. Nah, sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kira-kira dari pertanyaan yang pertama, oh iya tadi ada kan lihat di LKPD-nya, ada gambar ini. Apa yang ada pada gambar ini dan apa yang terjadi pada gambar ini? Apakah ada yang bisa menjelaskan? Ya, Bu. Nah, silakan Hafizatul Husna. Untuk gambar yang pertama, yang backgroundnya warna biru, itu ada air. Lalu untuk gambar yang kedua, yang backgroundnya warna kuning keorenan, itu ada air ditambah 1 sendok gula. Lalu gambar yang ketiganya, air ditambah 2 sendok gula. Terjadi perbedaan titik didih pada ketiga gambar ini, Bu. Nah, semua pertanyaan udah terjawab nih.
Apakah masih ada yang belum paham dari LKPD yang sudah Ibu berikan? Tadi di menjawab LKPD-nya pasti bertemu dengan yang 3 ini. Yang pertama yaitu molaritas, yang kedua molaritas, yang ketiga proksimal. Nah, ini sangat erat hubungannya dengan sifat koligatif larutan. Nah, yang pertama itu molaritas, di mana molaritas yaitu besaran yang menyatakan jumlah mol zat yang terlarut pada tiap satuan volume larutan. Nah, ini sudah Nanda ketahui ya tadi di saat menjawab LKPD-nya. Sudah searching kan apa rumusnya. Nah, begitu juga dengan molalitas, rumusnya. Nah, juga dengan fraksimol. Nah, sekarang tadi pasti sudah dibaca juga apa itu sifat koligatif larutan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya ditentukan atau dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Nah, kan pembahasan utama kita pada pertemuan ini yaitu penurunan tekanan uap, di mana penurunan tekanan uap terjadi karena zat terlarut yang sangat tinggi dan tidak mengalami penguapan. Nah, rumusnya tadi juga sudah dikerjakan untuk menjawab soalnya. Nah, terakhir itu tekanan uap jenuh, yaitu tekanan pada saat uap dan komponen larutan yang tidak menguap dan berada dalam kesetimbangan. Nah, mungkin itu ya untuk pertemuan kita kali ini, pertemuan pertama mungkin cukup untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada ya. Berarti untuk pertemuan selanjutnya, nanti akan Ibu berikan beberapa soal dan silahkan dikerjakan. Nanti pertemuan selanjutnya akan Ibu tanya dan akan dijawab oleh siswa sekalian. Mungkin itu aja dari Ibu. Salah kata mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.